Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sophia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang paradigma pengembangan ipteks. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi, terdapat 3 jenis paradigma pengembangan ipteks, yaitu paradigma sekuler, sosialis, dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan ipteks. Ipteks bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Hadis, menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Kajian paradigma pengembangan ipteks difokuskan pada 2 pembahasan, yaitu potensi manusia dalam pengembangan ipteks dan rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam. Yang pertama adalah potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rahmat 2005, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohaniah. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk di dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu 1. Qalb, merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dan dicaci, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua, ruh, yaitu suatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Yang keempat adalah akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Ayat-ayat Al-Quran memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal pikiran untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia. Melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan iptek yang super canggih. Dengan demikian, Al-Quran adalah inspirator bagi ilmuwan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Al-Quran terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan.
Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Hal ini terlihat di antaranya dari firman Allah sebagai berikut, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan setelah dekatnya kebinasaan mereka. Maka kepada berita, manakah lagi mereka akan beriman? Sudah Al-Quran itu, Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Ayat di atas secara jelas menggambarkan tentang proses penciptaan dan peristiwa-peristiwa masa lalu maupun yang akan datang. Bila dicermati lebih mendalam, tiada satu pun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan. Untuk mengungkapkan rahasia dari ciptaan itu, jelas diperlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam atau pengamatan secara langsung, cermat, dan teliti, sehingga dapat dipetik ilmu dan hikmah di balik penciptaannya. Dengan demikian, Al-Quran senantiasa mendesak manusia untuk mengadakan observasi terhadap ciptaan Allah. Melalui pengamatan ini akan dapat mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia, bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki, dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk. Manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral dan minyak yang terpendam di dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan ipteks, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut diantaranya, yang pertama adalah akidah Islam sebagai dasar ipteks. Akidah Islam sebagai dasar ipteks maksudnya adalah akidah Islam menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan ipteks. Ketentuan halal, haram, atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Bagaimanapun juga bentuknya, ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua adalah pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengembangkan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan, sangat dilarang di dalam Islam. Jadi, teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula, penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Perkembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.